Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian, hari ini separoki kita ada baptisan anak-anak 9 orang. Suatu syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengaruniakan berkat bagi kita, bagi keluarga-keluarga, juga pertumbuhan perkembangan gereja kita. Pembaptisan disebutkan sebagai penyatuan hidup dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan di dalam bacaan kedua, dengan pembaptisan kita bersama mati dalam Yesus Kristus dan hidup dalam Dia. Mati dalam Yesus karena apa? Adalah penguburan atas dosa-dosa dan mengambil bagian dalam kebangkitannya. Ibu saudara sekalian, ada 4 hal pokok yang diterangkan bagi kita semua oleh karena pembaptisan. Apa yang diperoleh dari pembaptisan adalah yang pertama, kita semua memperoleh penghapusan atas segala dosa. Apa arti kata penghapusan? Penghapusan bukan hanya pengampunan. Pengampunan berarti masih ada. Kalau penghapusan berarti memang dihapus dan ditiadakan lagi. Yang kedua, dengan pembaptisan kita semua disatukan sebagai anggota tubuh Yesus Kristus yang secara nyata fisik duniawi menjadi anggota gereja Katolik. Namanya tercatat dalam buku induk dan mempunyai nomor induk baptis. Dengan kata lain juga menjadi anggota resmi gereja. Tanpa pembaptisan ya anggota gereja tetapi belum resmi toh, belum masuk dalam daftar. Dan yang ketiga, dengan pembaptisan sebagai anggota gereja Katolik, anggota tubuh Kristus yang mistik, kita semua memperoleh hak dan kewajiban sebagai orang Katolik. Kewajibannya banyak hal, mulai dari kolekte sampai dengan iuran-iuran dan partisipasi dalam berbagai macam bentuk hal. Kalau nggak mau kolekte, dadi romo. Romo atau kolekte, ya atau diubengi tekan kono, diubengi aku ya nggo duit. Enak dadi romo toh. Kolektor atau melu.
Dan yang terakhir, berkat pembaptisan kita semua memperoleh perutusan untuk mewartakan kabar sukacita sebagaimana diperintahkan Yesus kepada kita semua. Dengan 4 hal itu diharapkan kita semua semakin dimampukan oleh karena berkat Tuhan untuk hidup dengan sukacita, dengan hidup penuh kedamaian. Harapan akan Yesus Kristus menjadi harapan bahwa kita semua hidup dalam Dia, hidup dalam pribadi-pribadi dan kesatuan gereja sebagai orang-orang yang telah ditebus berkat kematiannya. Dan dengan berkat kehidupannya kita semua diajak sampai kepada kehidupan baru. Hidup baru dalam Yesus Kristus ialah hidup yang kita awali dengan pembaptisan. Saudara sekalian, marilah kita juga menyadari segala kemurahan Tuhan yang diberikan pada kita semua untuk diperkenankan menyambut, menerima sakramen pembaptisan. Kita dukung pula anak-anak yang dimohonkan pembaptisan pada pagi hari ini. Semoga orang tua dan para wali baptis juga dimampukan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak ini dalam kekuatan dan ajaran gereja, ajaran Yesus Kristus. Kita persiapkan perayaan pembaptisan. Saya persilahkan anak-anak diajak maju.